Sore hari ini kita akan menikmati firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita, saudara. Matius pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Judul firman Tuhan sore hari ini adalah nubuat tentang masa depan. Saya percaya firman Tuhan adalah nubuatan untuk masa depan kita. Amin. Jadi kita tidak perlu takut karena ada tuntunan kita. Saudara, menarik pada ayat yang pertama ini, saudara-saudara, firman Tuhan berkata begini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan Firman Allah. mendengarkan Firman Allah. firman-Nya Yesus. Betul? Amin. Salah. Bukan firman-Nya Yesus, tapi firman-Nya Allah. Kenapa bukan firman-Nya Yesus? Ya, karena firman berkata firman-Nya Allah. Saudara, Yesus dikerumuni orang banyak. Kenapa, saudara-saudara? Karena orang ingin dengar firman Allah. Barang siapa ingin mendengar firman Allah, mereka harus datang kepada Yesus. Karena hanya Yesuslah yang punya firman-Nya Allah. Haleluya. Amin. Yesus datang membawa firman ke dalam dunia ini, bahkan bukan sekedar membawa firman, tapi dirinya sekaligus adalah firman itu sendiri. Amin. Itu sebabnya dari segala penjuru orang datang melihat Yesus. Di mana Yesus berada, orang selalu berkerumun ingin mendengar firman yang disampaikan oleh Yesus. Keren enggak, saudara? Keren. Karena yang Yesus punya adalah hanya the word of God. Yes. Amin. Amin. Hanya firman Allah. Yesus tidak punya kata-kata kutuk. Yesus tidak punya kata-kata yang jahat. Itu sebabnya orang selalu ingin dengar firman dari Yesus. Bagaimana dengan hidup saudara? Bayangkan kalau saudara, di mana saudara ada orang selalu datang ingin mendengar saudara berbicara. Kenapa? Karena saudara penuh dengan kebenaran, penuh dengan firman. Haleluya. Amen. Apakah dari mulut kita yang keluar ada selalu kata-kata kutuk, menggerutu saudara-saudara, sehingga orang tidak suka berteman dengan kita. Tahun 2024 ini kita mau ubah semua. Amin. Amin. Amsal berkata, apa yang engkau tabur itu yang kau tuai. Apa yang kau katakan itu juga yang engkau tuai, saudara-saudara. Kita katakan perkataan yang firman, kebenaran. Haleluya. Tahun 2024 katakan, saya pasti diberkati, keluargaku, masa depanku, kesehatanku, in the name of Jesus. Amin. Amin. Ayat yang kedua, saudara-saudara, kita baca sama-sama, 1-2 ya. Ia melihat berapa? 2 atau 3? 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Kenapa mereka ada di pantai? Karena mereka sedang putus asa dan kecewa. Kenapa? Mereka sedang mengalami kegagalan yang dahsyat dalam hidup. Itu sebabnya mereka pergi ke pantai. Yang tadinya mereka di tengah lautan, mereka ke pantai. Mereka mengakhiri semua aktivitas mereka, dan mereka seolah-olah berkata, tidak ada lagi gunanya. Kita tidak dapat apa-apa. Mereka gagal, mereka kecewa, saudara-saudara.
Berapa banyak kita dalam tahun 2023 mengalami kegagalan, gagal dalam bisnis, gagal dalam banyak hal. Tetapi kita lihat apa yang Yesus sedang kerjakan buat mereka. Ada 2 perahu, dan salah satu perahu itu adalah perahunya Simon Petrus. Kita lihat ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama 1-2 ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara, saya percaya ketika Petrus dan perahu yang satunya sedang ada di pantai, mereka sedang putus asa, mereka sedang kecewa karena gagal. Allah Maha tahu. Amin. Amin. Allah Maha tahu. Itu sebabnya Yesus datang dan masuk di dalam perahunya Simon. Ketika engkau gagal, ketika kita sedang kecewa, Allah tahu, saudara-saudara. Amin. Allah tahu, dan Allah mau membuat solusi bagi kita, saudara-saudara. Apa solusinya, saudara-saudara? Dia masuk ke dalam perahu itu dan dia mengajar. Dia mulai mengajar, saudara-saudara. Apa yang diajar oleh Yesus di atas perahunya Simon? Ada yang ingat? Lupa saudara. Ketika Yesus masuk ke perahunya Simon dan dia duduk dan dia mulai mengajar orang banyak di sana. Apa yang Yesus sedang ajarkan? Tentang 4 jenis tanah. Perumpamaan penabur. Yesus berkata, tanah yang di pinggir jalan, benih yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang bersemak duri, dan tanah yang baik. Yesus sedang mengajarkan kepada orang banyak, termasuk kepada Simon. Yesus sedang berkata, "Hai, keberhasilanmu ditentukan oleh responmu terhadap firman." Respon orang terhadap firman itu sangat menentukan, mempengaruhi keberhasilannya. Apakah hatimu keras seperti batu? Apakah hatimu seperti tanah yang berbatu-batu? Atau seperti semak duri? Atau seperti tanah yang subur? Kemudian Yesus pesan, kalau kamu mau diberkati 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, kamu harus punya sikap hati yang seperti tanah yang subur. Kalau kamu diperintahkan, kamu tidak boleh melawan, dan kamu harus berkata, yes, yes, aku siap melakukan. Pasti kamu diberkati. Amin. Amin. Kemudian saudara-saudara, sesudah Yesus mengajar, ayat yang keempat, apa bisa kita baca sama-sama ayat yang keempat? Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Setelah dengar firman, lalu Simon ditantang oleh Yesus. Tebarkan jalamu. Mendengar firman itu adalah sebuah teori, tetapi melakukan itu adalah praktek. Amin. Sudah tahu firman? Yes, sudah tahu. Tapi sudah dilakukan apa belum? Kalau belum dilakukan, belum 100 mendapatkan keberhasilan 100 kali lipat. Haleluya. Sudah tahu firman tentang perpuluhan? Sudah dilakukan? Belum. Itu sebabnya tidak ada berkah. Tahu, tapi tidak dilakukan.
tidak akan pernah ada mukjizat. Ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan melebarkan jala juga." Simon menantang, Simon sedikit melawan. "Guru, sudah sepanjang malam kami di sini mutar-mutar, tapi kamu suruh lagi kami tebarkan jala. Di sini kami sudah berulang kali di sini, gak ada ikan di sini." Yesus bilang, sikap hatimu, sikap tanah yang berbatu-batu atau tanah yang subur? Oh iya, maaf Tuhan, saya sikap tanah yang subur. Iya, lempar sekarang. Kemudian dilempar. Ketika dilempar, dia terkagum-kagum akan karya Tuhan. Amin. Amin. Tahu, tapi tidak dilakukan. No miracle. Tidak ada mukjizat. Amin. Amin. Tahun 2024 ini tinggalkan zona nyaman kita dan belajar untuk melakukan firman. Amin. Belajar lakukan firman. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia akan janji. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Gak salah kalau Tuhan hitung-hitungan juga dengan kita. Firman Tuhan berkata, takaran yang kau takar untuk mengukur, itu juga yang dia pakai kepada kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Dituntut ketaatan yang mutlak 100%. Ayat yang kelima itu, saudara-saudara. Sekarang ayat yang ke berapa? 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Yesus seolah-olah bilang begini, "Tuh, tahu kan apa aku bilang? Makanya percaya, jangan terlalu suka berdebat. Taat, kamu akan melihat, lalu dia kagum akan pekerjaan Tuhan." Tahun 2024 ini saya berdoa supaya kita dibawa Tuhan mengalami lompatan yang luar biasa. Amin. Tahukah saudara, Simon ketika di pantai wajahnya seperti apa? Kira-kira wajahnya seperti kates yang busuk, tidak ada sukacita. Dia cemburu. Kenapa? Dia gagal, dia kecewa. Saya sudah jualan loh singkong, nggak berhasil katanya, saudara. Bayangkan, Petrus sudah putus asa. Tapi tahukah saudara, ketika Petrus mulai diantar oleh Tuhan, gini loh caranya, begini loh caranya, lakukan. Ketika dia lakukan, dia kagum akan karya Tuhan. Makanya Tuhan bilang, tuh kan, makanya taat. Ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi syarat kepada temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Wow, kalau Tuhan sudah memberkati, berkatnya nggak tanggung-tanggung loh saudara. Amin. Amin. Pak Erwin mau diberkati dengan tidak tanggung-tanggung. Kita juga harus tidak tanggung-tanggung sama dia. Amin. Wow. Di luar akal kemampuan Simon. Aku sudah muter-muter di sini nggak ada ikan, tapi ternyata bukan karena kekuatan Tuhan.
semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Belajar mengandalkan Tuhan. Nothing is impossible. Rasanya tidak mungkin. Rasanya nggak mungkin keluargaku bisa berubah. Rasanya bisnisku nggak mungkin bisa naik. Ekonomiku nggak mungkin bisa berubah begini-begini terus. Ya udah jadi seperti itu. Amin. Jadi seperti itu. Terima firman dari atas. Firman akan mengangkat kita, imani dan hidupi, mulai belajar di dalam firman yang jauh dari kemampuan atau pikiran kita. Amin, saudara-saudara. Seandainya ada orang di sini, datang orang kaya di gereja kita, saudara, dia bawa uang 1 miliar, 1 karung, saudara-saudara, kemudian ditumpahkan di sini. Kemudian saya akan catat nama-nama yang akan menerima barang siapa yang ingin akan maju ke depan. Boleh angkat tangannya. Saudara mau ikut enggak membagi yang 1 miliar? Saya percaya, saudara, semua orang akan berlomba. Nama saya, tolong tulis nomor 1. Tidak ada orang. Saya nggak usah ya, nggak usah. Saya nggak butuh. Amin? Pasti begitu. Tapi coba, saudara, di sini nggak ada uang 1 miliar. Kita butuh beli tempat 1 miliar. Siapa yang kira-kira mau urunan untuk proyek 1 miliar? Kira-kira berlombang dong kata. Beda kan? Iya, memang kita lebih suka diberi daripada memberi. Paulus bilang, lebih berbahagia aku memberi daripada aku menerima. Memberi itu tantangan, saudara-saudara. Dibutuhkan pengorbanan. Tetapi ketika kita memberi, berarti kita sedang belajar taat. Sekalipun daging ini tidak suka. Daging ini tidak suka. Pak, uang saya sedikit, Pak. Gaji saya sedikit, Pak. Penghasilan saya sedikit, Pak. Jadi saya belum bisa, Pak, memberi. Ya. Untuk taat itu tidak mudah. Butuh iman. Amin. Amin. Tapi justru ketika kita mau keluar dari zona nyaman kita yang biasa, dan kita mulai belajar taat, disitulah mulai terjadi benih mukjizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Usaha kita yang tadinya sepertinya tidak ada harapan mulai berkembang, Loh, kok bisa ya? Nothing is impossible. Amin. Amin. Ayat yang ke-8 dan 9. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang pendosa. Semakin dia kagum akan Tuhan, dia semakin merasa hidupnya adalah orang yang paling berdosa, paling kecil. Aku nggak ada apa-apanya, Tuhan. Simon tidak bilang, siapa gua? Simon tidak bilang begitu. Semakin dia lihat karya Tuhan yang besar, dia semakin kecil di hadapan Tuhan. Tadi lagu kita kan, ini lagu, lihat karyamu, semakin ku tersungkur.
Lanjut Pak, kayak lagu. Ya, kira-kira begitulah sebenarnya. Soalnya saya nggak tahu liriknya baru aneh-aneh. Tetapi liriknya itu saudara, semakin kita melihat karya Tuhan, semakin kita hancur dan berkata, Lord, you are everything for me. Amin. Haleluya. Yes. This is reason. Apa itu? Alasan. Ini alasan kita untuk menyembah Dia. Yes. Amen. Mestinya di gereja tidak ada orang yang diam, tidak tahu menyembah. Gimana sih penyembahan? Dia lirik sana, dia ngomong apa sih dia bingung. Penyembahan adalah engkau memuji Dia karena karyanya yang besar dalam hidup. Amin. Itulah penyembahan yang berkenan yang lahir dari hati. Tidak pernah habis dari hati ini. Worship to God. Amin. Amen. Jadi tadi saya sama Pak El penyembahan. Pak El ini suka menyembah ternyata. Karena bapak ibunya memang seorang penyembah. Seorang penyembah itu musiknya itu juga terasa. Jadi pemain musik itu harus suka menyembah. Amin. Jangan hanya show skill. Jangan hanya menunjukkan skillmu. Skill itu bagi Tuhan itu tidak ada nilainya. Amin. Skill itu bagi Tuhan tidak ada nilainya. Yang bernilai bagi Tuhan adalah hati yang menyembah. Kalau skill ya berarti bagi Tuhan. Haleluya. Suara yang merdu, kita orang nyanyi dengan suara emasnya, semua kagum. Tetapi Tuhan belum tentu kagum, saudara. Amin. Randi di sini dia pukul drum, Gitu. Ada yang pingsan. Tuhan belum tentu bergetar hatinya. Karena itu hanya sikil. Coba kalau Fahri dia main keyboard dari hati yang menyembah, sorga bergetar, kita nggak mungkin tidak bergetar. Amin. Haleluya. Amin. Pak Daniel yang kondisi fisiknya seperti itu, dia memuji Tuhan selalu mengangkat tangan, sekalipun suaranya nggak jelas seperti apa. Amin Pak Daniel. Tapi saya yakin ketika Pak Daniel angkat tangan itu adalah menunjukkan hatinya yang sedang Menyembah. growing. Amin. 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 Haleluya. Semua tersungkur di kaki Tuhan. Jadi jangan lagi ada jemaat di sini yang tidak mau, tidak tahu menyembah. Kalau orang tidak mau, tidak tahu menyembah, berarti dia tidak pernah mengalami karya Tuhan dalam dirinya. Amin. Apakah harus mukjizat baru kita bisa bilang, karya Tuhan? Cross, salib. Salib itu adalah karya terbesar. Itu kan lagu kita. Karya terbesar dalam hidup pengorbananmu yang Itu karya yang terbesar. Sekalipun kita tidak mengalami mukjizat yang nyata, kesembuhan dan lain-lain, tetapi karya yang terbesar adalah pengorbanan diri. Kita sudah cukup berkata, Tuhan, thank you for your cross. Saya sudah selamat. Siapa aku ini? Amin. Haleluya. Amin.
yang terakhir. Amin. Ayat yang ke-10 kita baca sama-sama, kalau terakhir harus lebih semangat. Haleluya. Amin. 1, 2 ya. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Amin. Wow, Simon dari seorang yang gagal, lalu dipulihkan Tuhan, kemudian diangkat lagi, dia mengalami mukjizat, diberkati berlipat kali ganda. Yesus bilang, endingnya adalah kamu harus menjadi penjala jiwa. Amin. Amin. Kalau usahamu diberkati, keluargamu diberkati, tujuanmu semuanya harus untuk menjala jiwa. Pak, saya bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan yang melayani full time. Jadi saya tidak ada waktu, tidak ada misi, tidak ada pikiran, tidak ada proyek untuk menjala jiwa. Itu kita sedang sesat. Apapun profesi kita, kita dipanggil untuk menjala jiwa. Amin. Yes. Tidak boleh tidak. Kalau Alfail nanti jadi karyawan BCA, berarti di BCA nanti dia akan penjala jiwa di sana. Amin. Kalau Efraim di pasar, berarti jiwa-jiwa yang ada di sana harus dijala. Amin. Kalau Pak Mugi, Pak Joko, Pak Daniel ada di panti, berarti setiap ada orang di sana, targetnya selalu jiwa. Amin. Amin. Semua kita sama. Jadi dokter ya, dokter yang punya hati menjangkau jiwa. Jadi tentara, jadi penjual jeruk, semuanya harus menjala jiwa. Yes, amin. Karena Amin. hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Haleluya. Amin. Yang terakhir, Amin. yang terakhir kita bangkit berdiri bersama-sama.